Kembali lagi bersama saya Muhammad Dafa Khairi Akbar. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah mendekati 1,5 juta jiwa. Dan kabar baiknya adalah sekitar 1,3 juta orang yang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 atau penyebab virus COVID-19 tersebut. Namun sayangnya ada 49.000 orang harus kehilangan nyawa mereka diakibatkan virus durjana ini. Mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidaklah mudah. Namun beragam upaya terus dilakukan oleh para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk mengakhiri COVID-19 di negara kita. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang paling efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik di beberapa kali sehari, terutama pada saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Dan untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun, air, atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO atau World Health Organization mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukannya orang yang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO tersebut, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO tersebut juga sempat ditegaskan oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Beliau mengatakan, kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah untuk wajib memakai masker, kata Jokowi saat rapat dengan gugus tugas percepatan penanganan corona. Nah, protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Contohnya ada di Amerika Serikat. Centers of Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman mereka terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat US harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, dan keempat, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, dan yang kelima adalah ruang sempit atau tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter antar orang. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka penyebaran atau pencegahan penyebaran dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan atau keramaian dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan untuk rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan.
Selain 3 hal di atas, yang menjauhi kerumunan adalah merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang paling tinggi terserang oleh virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas virus corona penyebab COVID-19. Bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Nah, menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Dan itulah beberapa kebiasaan baik yang perlu dilakukan selama pandemi. Pastikan untuk menerapkan dengan disiplin dan konsisten. Jangan lupa juga untuk selalu memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan rutin mencuci tangan. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan pula lupa untuk selalu mengingatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.